Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kali ini kita akan membahas hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Simak baik-baik videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mulai melanjutkan materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bagian yang kedua yaitu hubungan saling ketergantungan. Materi ini adalah materi IPA kelas 7 di semester 2. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Lalu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan saling ketergantungan. Yang pertama, komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Diingatkan kembali bahwa komponen biotik itu adalah komponen hidup dan komponen abiotik adalah komponen tak hidup. Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau sebagai komponen biotiknya mampu memengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan sebagai komponen abiotik. Lalu hubungan saling ketergantungan yang kedua, ini komponen abiotik memengaruhi komponen biotik. Contohnya adalah cahaya, tanah, air, udara, dan unsur hara atau komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sebagai komponen biotik. Lalu ada hubungan komponen biotik dengan biotik. Komponen biotik dengan komponen biotik lainnya, yaitu yang bertindak sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. Misalnya terjadi proses makan dan dimakan yang dinamakan rantai makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan juga terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Nah, ini ada contohnya. Nah, dalam kehidupan sekitar kita pasti ada selalu proses rantai makanan. Yang pertama di sini satu contoh rumput sebagai produsen dimakan oleh konsumen pertama atau tingkat pertama tikus. Tikusnya dimakan lagi oleh konsumen tingkat kedua atau di sini ular. Lalu ularnya akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, di sini burung elang. Nah, rantai makanan adalah skematis, garis lurus searah dan tidak bercabang. Jadi ini penggambaran rantai makanan yang tidak bercabang. Nanti kalau yang bercabang itu namanya jaring-jaring makanan. Lalu contoh yang lain adalah rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal, lalu kadal dimakan burung elang. Lalu ada lagi contohnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, lalu ularnya nanti mati, lalu akan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Jenis rantai makanan, yang pertama berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi dua, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati disebut dengan rantai makanan detritus. Nah, contohnya di sini detritus ini akan dimakan oleh cacing. Detritus ini adalah organisme yang memakan serpihan organisme yang telah mati. Dimakannya oleh cacing di dalam tanah, lalu cacing nanti dimakan oleh tikus. Nah, ini kalau dimulai dari detritus berarti ini rantai makanan detritus. Lalu rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan atau produsen pada tropik awalnya. Misalnya ini yang tadi yang sudah dicontohkan dari awal, rumput dimakan belalang, belalang oleh kadal, kadal burung elang, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Ini juga sama dari rumput, produsen dimakan konsumen 1 dimakan konsumen 2, di sini ular. Ular dimakan konsumen 3, lalu nanti mati,
elangnya diuraikan oleh dekomposer. Nanti si zat-zat yang sudah diuraikan menjadi anorganik lagi diserap lagi oleh produsen. Begitu siklusnya selama di alam. Lalu rantai makanan kan tadi tidak bercabang. Nah, yang bercabang-cabang banyak ini namanya jaring-jaring makanan, yaitu proses makan dan dimakan atau rantai makanan yang saling berkaitan. Jadi pasti lebih dari satu. Contohnya ini. Nah, kalau kita lihat jauh lebih kompleks daripada rantai makanan. Di sini ada dua jenis produsen. Yang satu pohon, misalnya daun ya, daunnya bagian-bagian pohon atau rumput. Jadi intinya di alam itu sebenarnya yang terjadi bukan hanya rantai makanan, tapi justru jaring-jaring makanan, karena proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sekitar itu sangat kompleks. Alternatif produsennya juga banyak. Selain rumput kan ada, kita juga makan sayuran kan tidak satu jenis, ada kangkung, ada bayam, ada wortel, lobak dan lain sebagainya. Nah, di alam yang terjadi adalah jaring-jaring makanan. Contoh misalnya di sini ada daun, misalnya nih daun di pohon, nah akan dimakan selain oleh belalang juga dimakan oleh ulat. Nah, jadi yang pemakannya juga tidak hanya satu jenis. Nah, rumput juga dimakan oleh ulat, belalang juga oleh tikus misalnya nih ya. Lalu ulatnya bisa dimakan ayam, kalau ketemu ayam, lalu dimakan oleh kodok. Nah, lalu ini juga belalang bisa dimakan oleh kodok, lalu juga bisa dimakan oleh ayam. Nah, nanti dari situ bisa juga kodok itu bersaing dengan konsumen dua yang lain, yaitu ular. Kalau konsumen satu bersaing dengan konsumen satu. Nah, konsumen satu ini adalah konsumen pemakan produsen atau pemakan tumbuh-tumbuhan atau juga namanya herbivora. Kalau konsumen 2 dan konsumen 3 biasanya ini adalah karnivora atau pemakan daging, atau bisa saja omnivora. Kalau manusia di konsumen puncak kan pemakan segala, bisa pemakan tumbuhan juga bisa memakan daging. Jadi konsumen 2 nanti bersaing dengan konsumen 2 antara ayam, kodok, dan ular. Lalu tetap di dalam jaring-jaring makanan itu ada yang namanya konsumen puncak. Nah, kalau misalnya berhenti di konsumen 3, berarti konsumen 3-nya konsumen puncak. Di sini digambarkan oleh burung elang. Ini contoh yang lain sama dari bunga sepatu dan sawi adalah ulat, belalang, tikus, lalu burung pipit ya. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Ini juga contoh yang lain di alam, banyak sekali contohnya kita bisa lihat ya. Ini hanya beberapa contoh kecil saja. Lalu di dalam proses rantai makanan itu ada yang namanya piramida makanan. Kalau misalnya kita lihat piramida di Mesir itu bagian paling bawah adalah yang paling lebar dibanding dengan paling atas. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Jadi digambarkannya dari produsen sampai konsumen puncak. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar berada pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Nah, akan Ibu jelaskan contohnya. Ini ada gambar. Nih, pada ekosistem air tawar, karena dicari air tawarnya susah, di sini ada gambarnya ekosistem air laut ya. Misalnya contoh, jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada konsumen puncak karena terjadi akumulasi bahan pencemar. Nah, kalau misalnya dari sawah ada insektisida mengalir ke sungai, nah nanti yang paling banyak tercemarnya itu pencemarnya ada pada tubuh konsumen puncak atau ikan besar. Contoh jika urutan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem air laut, nah ini ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah plankton pemakan tumbuhan, dimakan oleh zooplankton. Zooplanktonnya dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Nah, kalau si fitoplankton ini mengandung banyak insektisida atau pestisida yang berasal dari sawah, misalnya ke sungai lalu ke laut, maka penimbunan insektisida terjadi paling besar adalah pada ikan yang paling besar, karena si ikan besar ini memakan banyak ikan-ikan kecil, sementara ikan kecil ini sudah juga mengandung insektisida. Nah,
Nah, kembali pada piramida makanan yang tadi. Nah, nyambung ya ke sini jadi kenapa disebut piramida? Karena di paling bawah, paling dasar ini adalah yang memiliki anggota yang paling banyak. Di sini ada yang paling bawah itu ditempati oleh produsen, lalu ke atasnya konsumen tingkat 1, semakin lama semakin sedikit, semakin kecil jumlahnya. Yang ke atasnya konsumen tingkat 2, lalu konsumen puncak atau konsumen tingkat 1. Nah, kalau dilihat di sini unit energi awalnya 1000, 10, 1, dan 0,01. Kenapa semakin lama semakin berkurang? Karena tadi sudah dijelaskan, ketika kelinci misalnya makan tumbuhan. Nah, awal dimakan itu, di tumbuhan itu ada 1000 unit energi. Ketika dimakan oleh kelinci, masih 1000 unit, lalu kelincinya bergerak, lalu tumbuh dan berkembang. Nah, si energinya itu sudah terpakai. Jadi ketika kelinci dimakan ular, yang tersisa di tubuh kelinci tidak lagi 1000 unit, tapi misalnya 10 unit energi. Jadi semakin lama semakin kecil. Inilah yang namanya piramida energi. Nah, ini terlihat bahwa tingkatan tropik pertama, tingkatan tropik kedua, tingkatan tropik ketiga, tingkatan tropik keempat. Jadi pasti untuk ekosistem yang stabil harus yang paling banyak itu adalah produsen. Dari produsen, yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Kalau misalnya konsumen tingkat 1 jauh lebih banyak dari produsen, nanti yang terjadi adalah perebutan. Ini kompetisi. Makanannya sedikit tapi yang mau makan banyak. Yang terjadi apa? Perebutan ya, berebutan. Lalu setelah itu terjadi kematian. Akhirnya kepunahan semua tingkatan tropik. Ini sama ya, yang paling bawah selalu produsen, semakin ke atas ini top karnivor. Nah, lalu ada jenis-jenis interaksi antar organisme. Jenis-jenis interaksinya ada hubungan netral, hubungan simbiosis, ada hubungan kompetisi, ada hubungan predasi. Lalu yang terakhir ada hubungan antibiosis. Yang pertama dulu nih, hubungan netral. Hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun berada pada satu tempat. Nah, contohnya adalah hubungan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Mereka jadi tidak saling mengganggu karena ayam makanannya beda, kambing juga makanannya beda ya. Ini contohnya juga gajah dengan semut, mereka tidak berebut makanan, jadi hubungannya netral saja. Sama seperti kodok dengan kupu-kupu atau serangga, atau kambing dengan burung hantu, jangkrik dengan monyet ya. Nah, jadi tidak saling mempengaruhi. Lalu yang kedua ada hubungan simbiosis. Nah, hubungan simbiosis ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara dua organisme. Simbiosis ini ada 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang mutualisme ingat ya, saling menguntungkan. Jadi antara dua jenis organisme yang bekerja sama, dua-duanya untung. Contoh bunga dengan lebah. Lebah mendapat madu, bunganya dibantu penyerbukan. Nah, ini menguntungkan. Lalu liken atau gabungan dari jamur dengan ganggang. Jamur mendapat makanan yang diproduksi oleh ganggang. Ganggang bisa mendapat nutrisi yang didapatkan oleh jamur. Nah, ini menguntungkan dua-duanya. Lalu ada kupu-kupu dengan serangga lain seperti kupu-kupu dengan bunga, bukan serangga lain ya. Maksudnya tadi ada lebah dengan bunga, ini kupu-kupu dengan bunga. Lalu ini ada burung jalak dan kerbau. Kenapa kerbau diuntungkan? Karena burung jalak memakan kutu yang ada pada kerbau, jadi tidak gatal. Sedangkan burung jalak yang untungnya dengan mendapat makanan. Lalu ada simbiosis komensalisme. Ini adalah yang satu untung, yang satu tidak merasakan apa-apa atau tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Contohnya anggrek pada pohon inangnya. Jadi anggrek itu hanya ikut menumpang, dianya untung, tapi pohon inangnya apakah dirugikan? Tidak. Jadi biasa saja ya, karena anggrek itu tidak menyerap makanan dari pohon inang. Lalu ada hiu dan ikan remora, dan ada ikan badut dengan anemon. Yang untung adalah ikan badut, anemonnya biasa saja, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Nah, kalau ini simbiosis parasitisme. Kalau parasit itu satu untung, satu rugi. Contohnya kutu di rambut kitanya gatal, rugi, dianya mendapat makanan. Lalu ada ulat di daun, ini ada cacing pada perut. Nah, kitanya rugi nih, nutrisinya dimakan oleh cacingnya untung. Lalu ini benalu pada pohon inang, benalu itu menyerap makanan dari pohon inang, jadi pohon inangnya akan rugi.
Lalu hubungan kompetisi. Nah, ini hubungan yang terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, dan pasangan kawin dan ruang. Dapat terjadi antara individu-individu spesies sejenis atau interspesifik maupun individu-individu yang berbeda spesies atau intraspesifik. Jadi ada yang sejenis dan beda jenis. Contohnya, nah di sini ada ini contoh yang berbeda jenis. Kenapa bisa berbeda jenis tapi berebut? Contohnya berebut makanan. Di sini dicontohkan ada hubungan antara kambing dan sapi ini dalam hal berebut rumput sebagai makanan. Jadi ini kompetisi antar spesies ya, jadi berbeda spesies. Lalu ada tanaman tumpang sari saling berebut makanan yang sama. Ada harimau dan singa berebut makanan yang sama karena mereka sama-sama karnivora. Lalu ada gajah dan jerapah yang berebut rumput atau tumbuhan sebagai makanan. Ini adalah salah satu contoh jenis-jenis kompetisi yang terjadi di alam. Lalu ada hubungan predasi. Nah, hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Jadi predasi itu dari kata predator, dimangsa dan dimangsa. Contoh dimangsa dan pemangsa. Di sini ada burung yang dimangsa, berarti pemangsanya adalah ular. Nah, lalu ada kerbau, ini adalah yang dimangsa, dan ini adalah hiena, ini adalah pemangsa. Lalu berbagai macam contoh yang lain ya, seperti misalnya ini ada zebra yang dimangsa oleh singa. Lalu ada hubungan yang terakhir, ada hubungan antibiosis. Hubungan antibiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis. Salah satu jenisnya menghambat pertumbuhan jenis yang lain. Di sini ada contoh jeruk yang berjamur. Nah, contoh jamur Penicillium notatum dapat menghasilkan penisilin atau yang bertindak sebagai antibiotik. Antibiotik untuk apa? Nah, penisilin ini dapat menghambat pertumbuhan jenis jamur dan bakteri tertentu. Contohnya kalau misalnya kalian sedang flu dan datang ke dokter, kalian biasanya diberi antibiotik. Nah, antibiotik ini untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Sedang pilek misalnya terserang virus. Nah, ketika kondisi daya tahan tubuh menurun, biasanya kita rentan terkena bakteri. Makanya biasanya kalau dari pilek ke batuk, nah setelah diberi antibiotik, mudah-mudahan ya bakteri penyebab batuknya tidak bisa tumbuh karena dihambat pertumbuhannya oleh penisilin atau antibiotik. Nah, itulah materi mengenai hubungan saling ketergantungan yang terjadi di alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini ada kata-kata mutiara ya, the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. Jadi kebaikan atau kecantikan dari belajar adalah tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya dari kita. Maka jangan lupa untuk terus belajar karena ilmu tidak bisa didapatkan atau dirampas dari kita. Nah, ilmu itu sangat berharga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.